Halo teman-teman, datang lagi di channel YouTube gua Suni Octavia. Video kali ini saya mau mengajarin teman-teman semuanya untuk bikin resep kue bugis dari tepung kentan. Selain cocok dijadikan cemilan, juga cocok banget dijadikan ide juaran yang bisa menghasilkan keuntungan banyak. Nah, satu bungkus tepung kentan ini seberat 500 gram saya bisa menghasilkan 40 biji kue bugis. Per bijinya saya jual 3.000 kalau di daerah saya ya. Dengan kue yang sangat legit ini jualan saya menjadi laris manis. Cuma dengan modal 14.000 dari tepung kentan seberat 500 gram seharga 8.000 dan kacang hijaunya seberat 300 gram seharga 6.000, dengan modal yang tidak seberapa ini saya bisa menghasilkan keuntungan yang banyak, dan sekarang saya akan kasih tahu resepnya kepada kalian. Nah, pertama kita harus bilas kacang hijaunya seberat 300 gram hingga airnya menjadi jernih. Nah, kalau airnya sudah jernih kayak gini, kita tuangkan ke saringan, ditiriskan airnya. Sekarang saya mau siapkan airnya secukupnya saja, lalu kita rebus si kacang hijaunya tersebut. Nah, ini pada awalnya kita rebus pakai api besar dulu ya, lalu ditutup rapat pakai tudung. Nah, ini rebusan kacang hijaunya sudah mulai kuat mendidih. Kalau kacang hijaunya sudah mulai pecah-pecah kayak gini, kita harus kecilkan apinya supaya di bawahnya tidak cepat gosong. Lanjut dimasak sambilan diaduk terus-menerus supaya di bawahnya tidak bau gosong. Diaduk hingga kacang hijaunya menjadi bubur ya. Nah, kalau udah kayak gini, matikan api lalu kita angkat. Lalu dituangkan ke dalam saringan, tiriskan sisaan airnya sampai kacang hijaunya benar-benar udah kering. Nah, kalau udah kayak gini, ini masih belum beres ya, masih mau dimasak lagi, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang saya mau siapkan daun pisangnya. Ini daun pisangnya kayaknya ada sejenis tepung yang licin seperti lilin itu, jadi kita harus bilas sampai bersih untuk membuang sejenis tepung itu. Biarpun setelah dibilas sampai bersih, ini daun pisangnya tidak bisa dipakai untuk langsung dibungkus ya, karena ini mudah sobek ketika mau dilipat. Supaya daun pisangnya bisa lentur dan tidak mudah sobek, kita harus rebus daun pisangnya. Siapkan air secukupnya, lalu dimasak sampai airnya mendidih. Nah, kalau udah kuat mendidih kayak gini, kita rebus daun pisangnya. Nah, ini kita rebus daun pisangnya sambil ditekan-tekan kayak gini ya. Daun pisangnya kita rebus sekitar 5 menitan. Setelah sekitar 5 menitan, lalu kita angkat daun pisangnya. Ini kita diamkan daun pisangnya sebentar sambilan tunggu dia dingin ya. Nah, sekarang kita mau masak kembali si kacang hijaunya. Tambahkan 100 gram gula pasir dan 50 gram gula aren. Ini kita masak kacang hijaunya, diaduk-aduk sambil ditekan kayak gini supaya kacang hijaunya kalau ada yang masih utuh bisa hancur ya.
Setelah itu kita masukin beberapa lembar daun pandan. Sebenarnya wangi dari gula aren itu sudah ada, tapi ditambah lagi sama daun pandan, wanginya itu akan bertambah. Nah, ini kita coba rasanya apakah manisnya sudah pas. Ternyata setelah dicoba manisnya kurang dikit lagi, jadi saya tambahkan lagi gula aren 30 gram. Nah, kalau udah kayak gini, gulanya sudah terlalu semua, ini isian kacang hijaunya sudah jadi ya. Matikan api lalu kita angkat. Nah, ini daun pisangnya sudah dingin tapi masih basah, jadi kita lap dulu daun pisangnya sampai kering. Oke, kalau sudah selesai dilap semuanya, sekarang saya mau bikin adonannya. Nah, untuk bahan-bahan adonannya yang perlu disiapkan adalah 1 bungkus tepung ketan seberat 500 gram, minyak secukupnya, dan airnya 400 ml. Nah, ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini 1 bungkus tepung ketan, jangan langsung dituangkan semuanya, kita tuangkan secara perlahan dan bertahap, dan begitu dengan airnya juga sama kayak gitu untuk mendapatkan tekstur adonan yang pas. Ini bikin adonannya sangat mudah sekali, cuma tepung dicampurkan air lalu kita ngurenin adonannya. Lalu sekarang kita tuangkan semua sisaan tepungnya. Terus kita ngurenin adonannya hingga teksturnya sudah bisa dibikin bentuk dan tidak pecah-pecah. Nah, kalau udah kayak gini, adonannya sudah bisa dibikin bentuk dan tidak pecah. Kalau dibulatin sudah mulus. Ini adonannya sudah siap ya. Lalu kita bentukin adonannya kayak gini, jangan sampai terlalu tipis ya. Lalu kita masukin isian kacang hijaunya. Terus ditutup sampai rapat. Nah, kita bulatin lagi sampai dia mulus. Nah, kalau sudah mulus dan bulat, sekarang kita celupin ke dalam minyak. Lalu diputar di atas daun pisang kayak gini supaya minyaknya bisa merata di seluruh permukaan adonannya. Nah, ini kalau sudah kita bungkus pakai daun pisangnya, kayak gini cara bungkusnya, harus dibungkus rapat-rapat, jangan sampai ada celah supaya ketika dikukus adonannya tidak meleleh keluar ke permukaannya. Nah, kalau daunnya ada yang kurang rapi, kalian bisa gunting daunnya sampai rapi. Dan untuk seterusnya, cara bikinnya juga kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kue yang dibungkus dari daun pisang itu kuenya akan lebih gurih, wangi khas dari daun pisangnya itu enak banget, rasanya pasti lebih enak ya.
Nah, kalau semuanya sudah selesai dibikin, sekarang kita mau kukus kuenya. Siapkan air secukupnya. Ini kita kukus pakai api sedang selama 30 menit. Terus ditutup rapat-rapat pakai tudung. Setelah 30 menit, ini kue bugisnya sudah matang ya. Lalu matikan api. Lalu sekarang kita angkat kue bugisnya. Ini coba kita buka bungkusan daun pisangnya. Wow, wangi dari daun pisangnya enak banget oh teman-teman. Kue bugisnya mendut-mendut. Ini kuenya lembut banget, kenyal. Kalau ditarik kayak gini, wius, kuenya lentur loh. Kue bugisnya sangat lezat dan cara bikinnya sangat sederhana, dapat dengan mudah dikuasai. Video kali ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.